Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Sylvia Nur Ajijah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakter Islam antara normativitas dan historitas. Pengertian Islam normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm yang berarti norma atau ajaran. Dalam hubungan ini, kata norma sangat erat kaitannya dengan akhlak. Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu dan pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental atau realitas ketuhanan yang bersifat mutlak dan universal. Disebut dengan wahyu karena Islam didefinisikan sebagai wahyu ilahi yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Islam normatif adalah Islam yang ideal, yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Lalu, kenapa Al-Quran dan Hadis itu termasuk dalam kategori Islam normatif? Karena segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran dan menjadi suatu pegangan bagi setiap umatnya. Semua yang Nabi katakan dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Najm ayat 1-5 yang artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu adalah Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Pengertian Islam historis. Historis merupakan suatu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, dan latar belakang. Islam historis atau Islam sebagai produk sejarah adalah Islam yang difahami dan Islam yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Islam historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada di dalam konteks ruang dan waktu. Dalam pemahaman Islam historis, tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semuanya dapat berubah. Di sini ada pengelompokan Islam normatif dan historis. Dalam pandangan Islam normatif, kemurnian Islam dipandang secara tekstual, berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Kajian Islam normatif melahirkan tradisi teks yaitu tafsir, tradisi penjelasan dan pemaknaan kitab suci, fikih, tradisi pemikiran dalam bidang tata hukum. Teologi itu adalah tradisi pemikiran tentang persoalan ketuhanan, tasawuf, tradisi pemikiran dan laku dalam pendekatan diri kepada Tuhan, dan filsafat, tradisi pemikiran dalam bidang hakikat kenyataan, kebenaran, dan kebaikan. Sementara itu, kajian Islam historis melahirkan tradisi atau disiplin studi empiris, yakni antropologi agama, berisikan disiplin yang mempelajari tingkah laku manusia beragama dalam hubungannya dengan kebudayaan, sosiologi agama, disiplin yang mempelajari sistem relasi sosial masyarakat dalam hubungannya dengan agama, dan psikologi agama, disiplin yang mempelajari aspek kejiwaan manusia dalam hubungannya dengan agama. Di sini ada pengelompokan menurut Nas Hamid Abu Zaid yang mengelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah teks asli Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Pemikiran Islam merupakan ragam penafsiran terhadap teks asli Islam dan dapat pula disebutkan sebagai hasil ijtihad terhadap teks asli Islam, seperti tafsir dan fikih. Lalu, praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sosial. Contohnya adalah praktek duduk miring ketika tahiyat akhir bagi Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di negara lain. Atau jika di Indonesia itu kita miring tahiyatnya sedikit memiringkan, sementara Muslim di negara lain tidak melakukannya.
Pengelompokan menurut Abdullah Said juga menyebutkan ada 3 tingkatan, di antaranya tingkatan pertama adalah nilai kepercayaan dan institusi. Terhadap hal inilah ada persetujuan yang besar di antara kaum muslimin seperti keesaan Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Tingkatan kedua adalah penafsiran terhadap nilai dasar yang dapat dipraktikkan. Dalam tingkatan ini, ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, misalnya sentuhan yang membatalkan wudhu. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu adalah semua sentuhan antara laki-laki perempuan yang sudah dewasa, tetapi bukan yang sudah sepuh gitu ya. Sementara ulama lain yang berpendapat bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu adalah contohnya itu suami dan istri gitu. Tingkatan ketiga adalah praktik berdasarkan pada nilai dasar budaya. Misalnya, warna dan model pakaian yang dipakai muslim untuk sholat yang beragam. Contohnya itu sekarang kan mukena gitu ya. Mukena itu sudah beragam, warnanya, modelnya sudah beragam. Jadi praktek itu berdasar pada nilai dasar budaya. Lalu ada kesimpulannya. Yang pertama, Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral. Islam sebagai realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu. Sedangkan Islam historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Jadi hal ini merupakan suatu perbedaan ya. Jadi Islam normatif itu Islam yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Islam historis itu Islam yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan kehidupan manusia. Yang kedua, hubungan di antara keduanya dapat berbentuk dialeksi maupun ketegangan. Yang terpenting untuk difahami adalah keduanya memiliki hubungan timbal balik. Jadi bisa diibaratkan Islam normatif dan Islam historis itu bagaikan koin yang mempunyai dua gambar. Tuh. Yang ketiga, ajaran Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang sejarahnya, sehingga mewujudkan dan membentuk suatu sistem kebudayaan serta peradaban yang lengkap dan sempurna secara dinamis, meliputi seluruh aspek kehidupan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.